Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Kembali lagi dengan saya Naftalina. Di kesempatan kali ini saya akan membahas terkait dengan salah satu mata kuliah di PPG Prajabatan, yaitu CT atau Computational Thinking, terutama pada topik 7 ya, tentang restrukturisasi portofolio ya. Karena ini masih dalam suasana Lebaran, jadi saya pribadi di sini saya mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri ya ke 1444 Hijriah. Jadi mohon maaf lahir dan batin untuk teman-teman online-nya Nafta semuanya. Oke, langsung aja. Jadi di topik 7 ya, ini ada dua tugas yang harus diunggah. Jadi eh, restrukturisasi portofolio dalam bentuk laporan akhir dan dalam bentuk infografis ya. Untuk yang pertama ini saya mau membahas terkait dengan laporannya dulu. Oke. Jadi untuk laporan akhirnya di sini sebenarnya ada dua bentuk ya, atau dua sub lagi. Jadi antaranya proyek CT yang akhir, proyek CT yang dihubungkan dengan mata pelajaran, kemudian sama LMS. Jadi di topik 7 ini kita harus merangkum semuanya apa yang telah kita unggah dari topik 1 sampai topik ke-6, kecuali topik 4 ya kan. Topik 4 adalah UTS. Jadi di sini tidak saya cantumkan. Jadi untuk pertama itu proyek CT di sini menggunakan Pegasus. Jadi penerapan teknologi menggunakan Chem Collective Virtual Chemistry Laboratory. Jadi di sini karena saya dari jurusan kimia, saya ingin mengambil salah satu website virtual lab ya, ya ada di Google, yaitu Chem Collective, nanti hubungannya dengan materi penyangga ya. Jadi Chem Collective itu merupakan digital library yang dapat diakses secara online ya. Jadi di sini semacam virtual lab atau VLab software gitu ya. Jadi di dalamnya itu seperti ini contohnya ya, virtual labnya ini dapat digunakan untuk eksperimen secara virtual ya, tanpa kita ke lab pun, ke lab secara nyata, secara langsung pun kita sebenarnya bisa praktikum secara online gitu ya. Tujuannya adalah untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman siswa terkait dengan beberapa teori kimia yang dapat diintegrasikan dengan praktikum berbasis simulasi gitu. Jadi kalau di jam kolektif itu hanya beberapa materi saja yang ada opsinya yaitu ada stoikometri, termodinamika, kesetimbangan, kimia asam basa, kelarutan, oksidasi reduksi, elektrokimia, kimia analitik, atau teknik lab gitu. Jadi kalau di sini saya ingin fokusnya adalah ke acid base chemistry, terutama pada bagian buffer solution. Itu jadi untuk proyeknya di sini nanti siswa akan melakukan semacam simulasi pada laboratorium virtual. Jadi siswa dapat mengidentifikasi nanti alat dan bahannya apa aja yang dibutuhkan untuk praktikum. Kemudian nanti guru di sini membuat semacam tutorial atau video singkat ya terkait dengan larutan penyangga atau virtual lab yang akan dilakukan oleh siswa ini. Nah, nanti ketika siswa simulasi nanti ada semacam lembar kerja yang harus diisi siswa terkait dengan ada hubungannya dengan jam kolektif tadi ya. Jadi nanti siswa mengisi terkait judul percobaan, kemudian tujuan percobaannya apa, dasar teorinya nanti dibuat sedikit saja, satu paragraf saja, kemudian alat dan bahannya apa aja yang digunakan, kemudian cara kerjanya udah ada rutut seperti ini. Nanti siswa mencoba ya membuat suatu larutan ini yang ada dicantumkan di sini, kemudian nanti dibandingkan pH-nya ya. Di sini ada data pengamatan juga yang nanti siswa bisa analisis. Ketika asam cuka nanti dibuat, ketika dicek pH-nya berapa awalnya ya di sini, kemudian setelah ditambah dengan beberapa larutan kayak Aquades, kemudian HCl dan NaOH masing-masing ya 1 mili, itu nanti perubahan pH-nya bagaimana. Nanti siswa bisa melihat, oh ternyata larutan penyangga itu adalah larutan yang dapat mempertahankan pH. Sampai nanti siswa muncul pemikiran seperti itu ya, kita menuntut siswa untuk berpikir kritis, kreatif, dan mandiri gitu ya. Kemudian itu untuk proyeknya. Nah untuk yang sub kedua itu tentang LMS-nya. Jadi tadi kan sudah saya singgung awal, kalau kita istilahnya itu merekap ya semua tugas yang ada di topik 1 sampai topik 5 atau topik 6 lah, topik 6 ya, kecuali topik 4 UTS itu. Jadi topik 1 di sini saya cantumkan beberapa, ada ruang kolaborasi, kemudian demonstrasi kontekstual,
koneksi antar materi, kalau misal ada elaborasi juga dicantumkan saja, dan aksi nyata gitu. Tinggal merekap aja tugas teman-teman yang udah pernah dibuat sebelumnya, gitu aja sih. Jadi ini ada tadi ya demonstrasi tekstual, tadi ruang kolaborasi, kemudian aksi nyatanya apa, terus topik 2 nanti teman-teman bisa kasih topik 2 tentang apa gitu, misal CT dalam kurikulum atau CT yang dihubungkan dengan mata pelajaran gitu, ada topiknya sendiri ya. Jadi teman-teman tinggal copy aja di apa di rekap aja jadi satu file, nanti tinggal diupload di LMS gitu. Demonstrasi kontekstual, kemudian ruang topik 3 ruang kolaborasi yang teman-teman udah pernah kerjain sebelumnya gitu ya. Gitu teman-teman. Ini juga ada topik 3 demonstrasi kontekstual subtopik 2. Terus aksi nyata juga boleh teman-teman nanti digabung aja. Topik 5 juga sama. Topik 6 eksplorasi konsep. Apa ini ya? Ini jadi teman-teman kalau misal mau lebih detailnya itu di video sebelumnya ya. Beberapa topik juga sudah saya upload di YouTube. Nah, cek saja nanti, oke? Ini topik 6 demonstrasi kontekstual, terus koneksi antar materi, aksi nyata kayak gitu, teman-teman. Sudah. Ya, jadi topik 7 itu intinya adalah apa yang kita pelajari. Topik 1 sampai topik 6 itu apa saja, kemudian nanti direkap saja teman-teman, sama tambahi proyek CT yang dihubungkan dengan salah satu mata pelajaran kimia gitu. Ditulis saja di halaman depan. Gitu ya teman-teman. Sekian dari saya. Ya karena ini masih suasana lebaran dan ini pun di sini saya buatnya video malam-malam ya, tapi nggak apa-apa. Kalau misal ada saran komentar nanti boleh aja nanti ketik di kolom komentar ya teman-teman. Jangan lupa like, comment, and subscribe, dan ditunggu aja video berikutnya. Oke, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you in the next video ya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah ditutup tadi ya. Sorry.